adik-adik, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Amin, 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 amin. Bersama Kak Greta dalam acara kesukaan adik-adik, Aku Suka Tuhan Yesus. Yes. Karena kita adalah anak-anak kesayangan Tuhan Yesus. Sudah pasti dong. Nah, adik-adik, kakak mau cerita nih. Nuri dan teman-temannya membagikan undangan untuk mengajak teman baru belajar Alkitab di gereja. Akan tetapi, Nuri menghindar untuk mengajak Doyon. Ternyata, Nuri dan Doyon pernah selisih paham, sehingga jadi bermusuhan. Kakak Dream mengetahui dan memberikan contoh dengan sumber air yang menjadi obat buat orang yang sakit. Jadi, berita keselamatan tetap diberitakan walaupun terhadap musuh kita. Akhirnya, Nuri mengajak Doyon ke gereja dan mereka kembali berteman. Nah, nanti setelah adik-adik melihat kisahnya, Kak Greta ada 2 pertanyaan nih buat adik-adik untuk bisa mendapatkan giveaway bulan ini. Dengerin ya pertanyaannya adik-adik. Yang pertama, Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Kepada siapakah kita akan ceritakan ayat keselamatan ini? Yang kedua, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Tertulis di kitab apakah nas tersebut? Jika adik-adik ingin segera menjawab, tulis ya di kolom komentar di bawah ini di channel YouTube CGN TV Indonesia. Yuk, minta tolong sama mamanya, papanya, kakak atau abang, oma ataupun opa untuk bantu adik-adik menjawab pertanyaan kakak tadi ya. Dan jika adik-adik yang terpilih menjadi pemenang, maka adik-adik akan mendapatkan hadiah yang sangat menarik di tiap akhir bulannya. Wow, asik banget dapat hadiah adik-adik. Nah, adik-adik sudah mau lihat ceritanya belum? Penasaran kan? Yuk, kita saksikan sama-sama Aku Suka Tuhan Yesus. Ada berita baik. Setelah ibadah, kamu tahu kan kita harus berkumpul untuk mempersiapkan undangan pesta? Tentu saja, katanya setelah selesai ada pesta es krim juga. Asik. Oh ya, harus cepat ke gereja. Mochi, tunggu! Anak-anak yang pergi ke gereja dimanapun berisik. Tidak bisa ya kemana-mana tidak berisik. Tidak, nama untuk teman-teman yang diundang apa sudah ada? Iya, ada di sini. Cepat sekali. Kang Doyon? Nama ini pernah aku dengar. Di mana ya? Oh, iya benar. Sepertinya dia yang pernah datang ke gereja. Oh ya? Nah, selesai semuanya. Nah, sekarang kita bagikan undangannya. Baiklah, mulai dari mana ya? Tentu saja dari taman bermain. Mulai lagi deh, Mochi, tunggu! Susah payah bikin undangan, malah dibuang sembarangan. Kenapa bisa begini? Teman-teman. Tidak ada. Pada pergi kemana ya? Oh, tidak ada apanya. Di sana ada Sudah, pergi saja. Kalau mengundang dia ke gereja, pasti tidak akan datang. Walau begitu, kita beri saja undangannya. Ayo, sudah. Siapa yang mau pergi? Aku juga tidak mau pergi. Banyak tingkah. Ya ampun. Sungguh keterlaluan. Oh, tidak dibaca, langsung dibuang. Kenapa ya? Percuma susah-susah membuat undangan. Nah, sekarang kakak harus pergi lagi ke seberang sana.
Mungci dan Nuri pasti tidak tahu kalau undangannya langsung dibuang seperti ini. Aku ikut. Ya, saya juga. Baiklah, ayo kita pergi. Tidak menghargai. Keterlaluan. Kenapa dibuang-buang? Hujan, nanti undangannya kebasahan. Sepertinya hujannya tidak lama. Ayo, cepat, cepat. Iya. Permisi, ini... Iya, iya. terima kasih. Hei, jika ada waktu, bisa bantu kami? Bantu apa? Aduh, Kenapa? Kamu tidak apa-apa kan? tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa Nuri begitu kepada Doyon? Kali ini teman-teman yang daftar mau datang ke pesta ada banyak. Oh ya? Kalau begitu, syukurlah. Aku kecewa ketika undangannya dibuang-buang begitu saja. Kenapa Nuri tidak datang ya? Dia harus diberitahu berita baik ini. Nuri, lelah ya karena menyiapkan undangan penginjilan. Meski melelahkan, tapi menyenangkan. Kali ini teman-teman yang mendaftar katanya ada banyak. Sungguh? Syukurlah. Tapi kenapa kakak memanggil saya? Karena ada yang ingin kakak ceritakan pada Nuri. Cerita apa? Dahulu kala di suatu desa, ada seseorang yang terjangkit penyakit mematikan dan katanya hampir mati. Saat itu banyak orang menderita penyakit yang sama. Tetapi suatu hari, ada seseorang mencari dia, memberitahunya bahwa ada mata air yang bisa menyembuhkan penyakitnya jika airnya diminum. Dia mencarinya dan akhirnya menemukan mata air itu. Seperti yang dipesankan orang itu, dia segera meminum airnya. Setelah meminumnya, ternyata penyakitnya sembuh total. Setelah sembuh, dia tidak pernah keluar rumah. Orang-orang yang menderita penyakit yang sama menanyakan di mana mata air itu, tapi dia tidak mau memberitahukan. Kenapa begitu? Kalau saya jadi dia, pasti saya beritahu orang-orang yang terjangkit penyakit itu supaya sembuh. Berbagi sumber air itu di lingkungan di sini dan di mana saja. Tidak tahu, mungkin karena ada orang yang dulu musuhnya atau dia benci. Tapi kan orang bisa mati. Meski ada orang yang dibenci, akan saya antarkan ke sumber air itu. Kakak. Nuri, kalau teman-teman yang sangat-sangat kamu benci atau pernah marah besar, mau kamu bantu juga untuk kamu ajak ke mata air itu? Sekarang saya tahu. Undangan berita baik penyelamatan tidak diberikan hanya kepada Doyon saja. Iya. Terus sebabnya kenapa? Saat semester baru mulai, saya menginjili Doyon. Ketika itu, kenapa tidak datang? Ibadahnya sudah segera mulai. Nuri, Doyon sudah datang. Ayo cepat masuk. Ayo. Tapi aku cuma kenal kamu aja kan. Kamu di sebelah aku terus ya. Baiklah, jangan khawatir. Teman-teman, hari ini kita bersama-sama datang beribadah. Rupanya ibadah begini ya. Nuri, tolong sebentar. Doyon, tunggu ya. Nuri, hari itu pelayan ibadahnya tidak datang. Mereka butuh pertolongan saya. Jadi saya tidak bisa menepati janji berada di samping Doyon karena sibuk kesana kemari. mulai sekarang aku tidak mau ke gereja. Doyon, Apa? Kamu? Kan aku bilang aku baru pertama ke gereja. Tapi kenapa tidak selalu di sampingku? Selalu pergi. Kamu sengaja ya? tidak. Hari ini pelayan ibadahnya tidak datang. Aku harus menolong teman-teman. Ketika kamu tidak ada di sampingku, aku stres tahu. Untuk apa kamu melakukan penginjilan? Apa? Aku
Aku tidak akan ke gereja lagi. Jangan hubungi aku lagi. Dayan! Kok dia ngomongnya begitu? Sudah, terserah kamu, Dayan. Kalau mengingat hal itu, saya benci Doyon. Kalau saya teringat Doyon, saya langsung ingin marah. Oh, rupanya begitu ya. Nuri, kalau seperti itu kakak juga akan melakukan hal yang sama? Karena saya dengar cerita tadi, sepertinya saya yang salah. Saya harus menyampaikan tentang Allah sekali lagi kepada Dayan. Benar. Dayan! Dayan! Hah? Kenapa tidak ada? Biasanya setiap hari Minggu dia di sini. Mungci, apakah tadi di taman kamu melihat teman itu? Siapa? Teman itu. Teman yang mana? Ih, kamu lihat Kang Doyan nggak? Nuri, halo. Dayan! Dayan, saat itu aku... Nuri, aku yang minta maaf. Pertama kali mendengar pujian dan firman dari pendeta, sungguh sulit. Tapi ketika kamu mundar-mandir karena tugas dan tidak mempedulikanku, aku tahu itu melelahkan. Aku juga minta maaf, harusnya lebih memedulikanmu. Tidak bisa seperti itu. Hari ini aku akan terus berada di sampingmu. Sungguh? Sekarang bagaimana? Menurutku, dulu para pasien penyakit lepra mengalami kesulitan. Benar. Jika masuk ke istana, mungkin bisa mati. Tapi keberanian orang-orang yang menyampaikan berita baik luar biasa. Benar, karena berita baik kita tidak bisa menahan untuk tidak memberitakannya. Nuri, bisa berikan kartu penginjilan kepadaku juga? Kamu mau menginjil? Ada teman yang ingin ku injili. Dayan. Hari terakhir bulan ini akan ada undangan pesta. Sumin, kamu orang pertama yang aku pikirkan. Maukah pergi bersamaku? Iya. Hati Doyon yang peduli kepada teman sungguh mulia. Betapa bahagianya Allah melihat hal ini. Teman-teman pencinta acara ini, siapakah teman yang ingin kalian sampaikan mengenai berita Injil atau kabar baik? Nah, hari ini mari kita doakan bersama-sama teman kamu itu ya. Berita baik bukan hanya untuk disimpan sendiri, tapi diberitahukan teman-teman yang lain juga. Nah, itu baik sekali. Sampai ketemu lagi ya. Dah. Nah, kita sudah bisa nih mengajak teman-teman kita untuk lebih mengenal firman Tuhan dan selalu mengikuti perintah Tuhan. Lihat, Nuri dan Doyon begitu bahagia bisa berteman kembali dan melayani kegiatan-kegiatan di gerejanya. Adik-adik, Kak Greta akan memberikan kesimpulan dari kisah yang tadi ya. Dengerin ya adik-adik. Yang pertama, ketika kita bermusuhan dengan teman kita harus selalu berusaha untuk berdamai dan bawa dalam doa agar Tuhan memberikan jalan untuk kita bisa berteman kembali. Dan yang kedua, berita keselamatan manusia oleh Tuhan Yesus kita ceritakan kepada semua orang tanpa kecuali. Nah adik-adik, ingat gak dengan pertanyaan yang sudah kakak berikan tadi? Nanti ada 2 pertanyaan yang harus adik-adik jawab dan tulis di kolom komentar di bawah ini di channel YouTube Sigen TV Indonesia. Yuk adik-adik minta tolong sama mama, sama papa untuk jawab pertanyaan Kak Greta tadi. Seandainya adik-adik yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan hadiah yang menarik banget setiap akhir bulannya. Hadiahnya keren-keren banget loh adik-adik. Tuhan Yesus mencintai adik-adik selama-lamanya. Haleluya. Saksikan terus Aku Suka Tuhan Yesus. Sampai jumpa minggu depan. Kak Greta mohon undur diri. Bye-bye adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Aku suka Tuhanku, ya aku suka Tuhan.
Tuhanku, Yesus.